Rasa hormat saya. Oke, yang pertama yaitu sambutan-sambutan yang insya Allah sambutan yang pertama yaitu akan dibawakan oleh Ketua GP Ansor Kecamatan Pagerangan yaitu Bapak Marfu SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, dengan beribu-ribu nikmatnya pula kita bisa menghadiri acara PKM atau pengabdian kepada masyarakat yang kali ini kerjasama antara Universitas Pamulang dan GP Ansor Kecamatan Pagerangan. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan ke baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu-ibu, para dosen Universitas Pamulang yang saya hormati, kemudian sahabat-sahabat GP Ansor Kecamatan Pagerangan baik dari unsur HIPNO ataupun Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Bansar, kemudian Majelis Fikih Sosial Ansor. Inilah kami Pak, bahwasanya di GP Ansor itu ada tiga bagian yang menggunakan jas hijau, itu bukan eksekutifnya ataupun PAC, GP Ansor sendirinya. Kemudian berseragam loreng ini merupakan Bansar yang mungkin sedang viral ataupun banyak sekali caci maki ada kepada kami. Kemudian ada juga yaitu dari bagian pengajiannya Majelis Fikih Sosial Ansor Pak, karena kami setiap sebulan sekali ataupun beberapa minggu mengadakan pengajian merawat tradisi NU Nahdlatul Ulama yaitu pengajian syiar agama. Alhamdulillah bahwasanya pada kesempatan kali ini pengabdian kepada masyarakat ini sudah bisa dilaksanakan dua kali. Pada tahun kemarin itu dengan mahasiswa, tepatnya pada bulan puasa kita melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang dimotori ataupun kerjasama Unpam. Alhamdulillah berjalan pada waktu itu di bulan puasa tahun kemarin, dan sekarang pun alhamdulillah terima kasih Pak kepada kami telah diajak kerjasama untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan ini bagian ilmu yang bermanfaat yang bisa kita serap nanti. Terima kasih pula kepada Kang Didi, merupakan kader juga Pak, kader kami di GP Ansor, wakil bendara ataupun sekaligus ranting desa Cicalengka. Kemudian mohon maaf mungkin banyak kekurangan dari segi tempat. Ini mungkin yang bisa kami berikan ataupun bisa kami sediakan. Pada bahwasanya awalnya di kecamatan kita meminjam aula Pak, kemudian karena Pak Camat sendiri belum bisa mengizinkan karena Omikron masih tinggi, jadi kita komunikasi dengan KUA. Alhamdulillah diberikan tempat di sini. Inilah tempat, mohon maaf mungkin banyak kekurangan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ketua GP Ansor Kecamatan Pagerangan Bapak Marfu yang sudah memberikan sambutannya atau perkataannya. Oke, acara selanjutnya yaitu acara yang kedua yaitu sambutan dari pihak Universitas Pamulang, yaitu Bapak Dr. Yayan Sudaryana SEM. Waktu dan tempat kami persiapkan. Mungkin karena keuangannya tidak ada, tetapi kita disuruhnya zakat seperti itu ya Pak. Sesuai. Jadi tambah pusing, tambah ngantuk, tambah siang, tambah ngantuk. Kemudian tadi saya ingin menjawab pertanyaan dari ini. Setelah ada pertemuan seperti ini, ada apa lagi sih supaya bermanfaat di Gerakan Pemuda Ansor? Nah, kami dengan teman-teman insya Allah nanti kita akan berkelanjutan Pak. Jadi di sini PKM-nya nanti akan menjadi desa binaan yang akan nanti outputnya adalah, kalau yang sekarang kita fokusnya Gerakan Ansor,
itu kegiatannya apa saja. Nanti silakan kepada tim panitia PKM yang di sini, nanti keluhannya ada apa sih, kemudian nanti usaha-usaha apa sih yang ingin usaha tetapi kita tidak mengerti. Nah, insya Allah kita teman-teman dosen di Universitas Pamulang, kita akan mengarahkan, kita akan melatih mungkin bagi yang masih bingung seperti tadi, media apa sih yang akan kita lakukan, memilih supaya tepat. Nah, biasanya itu media yang akan kita lakukan itu kita tergantung dari usaha apa yang akan kita lakukan. Kita tentukan seperti itu dulu, baru kita menentukan media yang mana yang akan kita tentukan, begitu Pak. Nah, untuk menggunakan media-media yang akan kita gunakan sebagai promosi, mungkin itu kan perlu yang namanya budget. Ya, nah itu juga nanti kita pikirkan seperti apa. Tapi mudah-mudahan dengan pertemuan yang sekarang ini nantinya kita akan ada outputnya, akan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya mungkin kalau kita pengabdiannya kepada gerakan Ansor, gerak pemuda Ansor, mungkin kita nanti keluhan-keluhan apa saja yang ada, yang saya dengar ada yang namanya sawah ya Pak ya, di sini akan digunakan sebagai mungkin supaya ekonominya meningkat mungkin ya Pak, seperti ada untuk zakatnya gitu. Jadi nanti mungkin dengan sawah-sawah yang ada kita manfaatkan untuk apa? Untuk usaha-usaha, kemudian nanti bagaimana sih modalnya? Nah nanti kita akan sharing session nanti untuk mungkin di PKM yang kedua. Nanti kita akan list untuk panitia PKM kami nih, dosen-dosen Universitas Pamulang. Itu saja Bapak. Untuk sementara hari ini kita memulai, kita belum mengetahui apa saja. Jadi kita nanti hari ini tuh kita hanya teori ya Pak. Mungkin hanya teori-teori. Untuk tindak lanjutnya nanti, mudah-mudahan nantinya kita ada outputnya yang tadinya tidak ada pekerjaan atau tambahan kita bisa meningkatkan ekonomi. Tetapi di sini kita tidak janji. Kita hanya melakukan penyuluhan-penyuluhan. Mungkin kalau kita mampu, nanti kita akan berkolaborasi supaya bisa meningkatkan perekonomian di desa di kecamatan Pamulang. Begitu ya Pak. Baik, dari saya mungkin ada pertanyaan lagi Pak. Mudah-mudahan ya. Kenapa? Boleh tambah nggak tambah? Oh, boleh. Untuk Pak nanti akan dibantu. Mohon izin Pak Kiai, Pak Dokter, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu karena kalau belum kenal kita, karena ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan dulu, nama saya Roy Artiana, biasa dipanggil sehari-hari Boy. Karena saya laki-laki gitu. Jadi gini Bu. Jadi gini Bu, pandangan saya itu kan di era modernisasi ini saingan media itu sangat ketat, sangat amat ketat. Nah, bagaimana kita meyakinkan pedagang-pedagang yang ada di pasar-pasar bukan modern ya, tapi kayak di tradisi-tradisi gitu dan kayak PKL gitu, dia bisa menjual produk dia melalui sosmed juga gitu. Nah, bagaimana caranya kita meyakinkan mereka itu bahwasanya di sosmed di era modernisasi ini bisa lebih mudah loh mencari konsumen dibandingkan kita harus berdiri atau duduk menunggu konsumen yang datang gitu. Nah, itu bagaimana caranya kita meyakinkan mereka gitu. Soalnya kan persaingannya itu sangat ketat. Mungkin itu aja sih Bu. Jangan banyak-banyak, nggak takut waktunya juga kan ya. Mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan sedikit menjawab. Mungkin nanti Pak Dr. Yayan dan teman-teman yang lainnya bisa sharing. Bagaimana kita meyakinkan bahwa produk kita ke orang-orang, ke konsumen itu bagus loh. Intinya seperti itu ya, supaya penjualan kita itu dilihat oleh konsumen. Nah, yang pertama kitanya pastinya kita yakin dulu Pak, kalau produk kita itu akan maju. Kemudian yang kedua dari segi pelayanan Pak, ya kita meyakinkan mereka pelayanan kita itu bagus.
Bagaimana caranya? Caranya kita di situ apabila ada yang memesan produk kita, semaksimal mungkin pelayan kita dibaguskan. Kemudian yang kedua dari segi kualitasnya, Pak. Karena sekarang banyak yang mungkin kualitasnya bagus, tetapi pelayanannya kurang. Jadi si customer ini dia nggak usah ke sini, mendingan ke sini saja. Yang ketiga, kita dari harganya, Pak. Nah, kita lihat dari persaingan harga. Nah, itu saja sih mungkin kalau yang untuk karena ini masih belum produk kita itu belum ada sama sekali. Nah, itu berarti yang pertama itu pelayanan, yang kedua kualitas, kemudian adalah harga. Seperti itu. Mungkin dari Pak Dr. Yayan akan menambahkan atau yang lainnya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi persaingan memang luar biasa. Tadi UMKM itu ada berapa? 66 alhamdulillah sekarang dibantu dengan era digital itu lewat online. Nah, ini kesempatan. Dulu kalau dagang gitu ya, ini dulu dagang. Kalau kita ke Singapura aja, 2 bulan itu baru nyampe ini menawarkan barangnya. Kan sekarang mah tinggal di Photoshop kata Bapak ini, masuk IG itu udah diterbatas oleh semua konsumen. Ya, jadi penggunaan online ini harus hati-hati. Ingat kita ada undang-undang ITE. Jangan sekali kata Bapak tadi ini menginformasikan barang yang tidak jelas. Kan gitu ya. Karena ingin laku lalu informasinya tidak jelas. Itu kena undang-undang ITE loh, Pak. Ya. Makanya harus jelas spesifikasi barangnya seperti apa. Itu harus jelas ya. Nah, ini kita kelihatannya ini harus diajari bagaimana cara membuat Photoshop. Mungkin PKM berikutnya. Saya setuju itu. Ya, setuju ini. Karena kecuali bapak-bapak menjadi binaannya Kementerian Perindustrian atau Dinas Perindustrian Perdagangan Tangsel. Itu diajarin, Pak. Cara memoto itu kan harus jelas dari belakang, samping, harus jelas. Sehingga orang menarik terhadap barang kita. Itu diajarin, Pak. Karena Bapak oleh Kementerian Dinas Perindustrian Perdagangan itu diajarin cara membuat tadi Photoshop, Pak. Ya, karena itu betul kata si Bapak ini. Jadi enak, jadi berdagangnya di market, karena itu pasti dan itu internasional, Pak. Jadi yang masuk ke marketplace itu udah disaring benar, udah dididik ya semuanya ya supaya tidak mengandung unsur bohong tadi kata si Bapak ini. Dipoles-poles katanya ya. Kan banyak ya ingin foto dengan siapa? Dengan siapa? Ingin difoto misalkan dengan orang terkenal kan bisa kita ya diatur-atur ya, diedit ya. Jadi kalau mau bergabung ini kan ada organisasi, silahkan datang ke Dinas Perindustrian Perdagangan ya untuk menjadi pelapak di marketplace ya. Ini kan ada organisasi udah besar nih ya. Nah, nanti mungkin kita akan ngaji belajar apa ke depan PKN bikin Photoshop. Mudah-mudahan ada yang punya ya. Oke, tetap semangat ya.